Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kebaikan untuk kita, sehingga Allah jadikan kita dapat menghadiri majelis yang senantiasa kita meminta dan memohon kepada Allah mendapat bimbingannya untuk ke dalam jalan yang diridhoinya, sehingga langkah-langkah kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita masuk ke dalam pembahasan kita. Sekarang masuk ke dalam ikramul yatim, memuliakan yatim ya. Jadi kemarin wa minal munjiat ikramul yatim, daripada hal yang dapat menyelamatkan adalah memuliakan yatim wal aramil dan janda-janda, wa i'adatul marid, menjenguk orang sakit yang muslim, wa ziyaratil ikhwan wa tasyi'al jenazah, ziarah ke ikhwan dan mengurus jenazah. Sekarang berbicara tentang ikramul yatim, memuliakan anak yatim. Apa sih yatim? Yatim itu anak yang ayahnya meninggal dunia dan dia belum baligh, itu namanya yatim. Ya, itu namanya yatim. Qala subhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Ya, kita diajarkan anak-anak yatim ya jangan dibentak-bentak, ya jangan dihardik, dan peminta pengemis ya jangan kita ya marah-marahin. Jadi Islam ini mengajarkan kita ini harus perhatian khususnya kepada orang-orang yang di dalam pertumbuhan hidupnya itu nggak balance, nggak stabil. Kalau orang ada bapak ada ibu, insya Allah hidupnya stabil asal orang tuanya bisa mendidiknya. Tapi apabila seseorang hidup dia tanpa ayah, ataupun begitu juga tanpa ibu, ya artinya biasanya anak-anak seperti ini nggak stabil. Makanya kadang-kadang anak yatim bandel gitu. Biasanya kan gitu ya. Kenapa? Ya karena hidupnya dia tidak stabil. Dia lihat di hadapannya dia banyak orang yang ketika ada apa-apa dia ngadu sama bapaknya, teman-temannya. Dia nggak punya bapak. Dia mau beli ini, mau beli itu, dia ngomong sama bapaknya. Dia nggak punya bapak. Itu kan pengaruh kepada kejiwaannya. Makanya subhanallah, agama ini memerintahkan kita untuk perhatiin yang kayak begitu. Perhatikan agar dia ini stabil jalan. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya seperti itu lebih sensitif biasanya. Lebih tersinggung. Ya, lebih mudah emosi. Itu biasanya seperti itu tuh, karena nggak stabil. Makanya perlu ada orang-orang yang berbuat baik sama dia untuk menstabilkan, untuk biar dia ini lurus normal. Makanya itulah kita diperintahkan untuk memuliakan anak-anak yatim. Ini kan pas nih, dikit lagi lebaran yatim istilah kita ya. Ya.
Tanggal 10 Asyura. Besok hari Kamis nih, ya. Hari Kamis biasanya puasa tuh sama hari Reboknya. Tasu'ah 9-10 biasanya. Perhatiin deh tuh anak-anak yatim. Tapi juga dengan catatan, jangan hanya kita perhatikan dari sisi fisik. Jangan diperhatikan dari sisi fisik saja. Fisik bagus, lebaran yatim, anak dikasih duit, anak yatim, kemudian dikasih hadiah, dikasih ini, dikasih itu, bagus luar biasa. Tapi jangan lupa juga mentalnya itu perlu diarahkan. Mentalnya itu perlu dididik. Karena anak yatim itu kalau mentalnya dia dididik dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang tangguh. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa hidup pedih. Pedih jauh dari orang tua, pedih gak punya ayah, pedih dengan apa-apa yang dirasakan ketika dia mau ngeluh, gak bisa dia mengeluh. Kalau tidak diarahkan, jadinya nanti brengsek, pendendam orangnya. Apalagi kalau dia sukses, waduh, dendamnya udah. Dulu tuh orang nyakitin saya, dulu tuh begini, dulu saya nggak diperhatiin. Nah, biasa seperti itu. Tapi kalau dia diarahkan dengan baik, diarahkan dengan jelas, diingatkan, karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir dalam keadaan yatim. Tapi manusia yang paling afdal adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir dari seorang ibu yang ayahnya baginda Rasul SAW pada saat itu tidak ada, yatim. Dari yatim melahirkan manusia yang paling afdal. Berarti apa? Ada hikmah. Di balik yatim itu ada hikmah. Biasanya kalau orang-orang yatim itu, anak yatim itu sensitif. Dengan sensitif ini dia orang biasanya tuh perasa, istilah kita. Tapi apabila diarahkan, perasaannya dia itu diarahkan untuk dekat kepada Allah, mengeluh kepada Allah, memohon kepada Allah, itu lebih cepat terbuka. Lebih cepat terbukanya. Hati yang hancur, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan, ana inda munkasiratil qulubihim min ajli. Aku dekat kepada orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Hatinya hancur, diarahin dong. Diarahin, sabar. Usah khawatir. Allah akan perhatikan kita. Allah sayang sama kita. Ini ada hikmahnya. Terus diarahkan. Sehingga anak-anak yatim itu hatinya bergantung kepada Allah. Karena kalau nggak diarahkan, dia disakitin sama orang. Sono nggak bisa, sini nggak bisa. Akhirnya dipendam di hati, jadi dendam. Jiwanya dia berontak. Besar-besar sedikit diatur, nggak mau. Kenapa? Karena jiwa dendamnya ini berontak. Tidak ada yang mengarahkan. Makanya penting yang namanya kasih sayang kepada yatim bukan sekedar santunan secara zahir, tapi batinnya dirapihin. Batinnya. Ada rumah panti asuhan apa semuanya bagus, coba diolah di situ. Biasanya itu orang-orang yang hatinya super, hatinya bagus, itu anak-anak yatim karena hati mereka sudah hancur. Tinggal diarahkan hati hancurnya itu karena Allah. Ya.
Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang-orang yang mengasuh anak yatim di dalam surga hakada. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa alsaqa isba'ihi as-sababata wal wusta. Ya, beliau sambil ngomong hakada, beliau merapatkan dua jarinya, menempelkan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Hakada, dekat. Jadi artinya kan, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga nih kayak gini, rapat banget nih, dekat, rapat. Masya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu buyutikum baitun bihi yatim mukram. Rawahu Abu Naim. Ya, sebaik-baik rumah kalian adalah rumah di dalamnya ada yatim yang termuliakan, dimuliakan. Mukramun, dimuliakan itu yatim. Dihormati, artinya itu yatim tuh nggak disia-siakan, nggak diterlantarkan. Jangan tentang yatim, anaknya dikasih makan daging, yatim cekernya, kasih ceker ayamnya, kukunya masih panjang-panjang lagi. Ya, nah, samain, muliakan yatim itu, bikin yatim itu gembira. Oh, laganya begini, laganya begitu. Itu mengungkapkan apa yang ada dalam jiwanya dia, itu jiwa yang dia perlu perhatian. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahu illa lillahi kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mengusap kepala yatim, ya, lam yamsahu, dia tidak mengusap kecuali lillah, maka setiap satu rambut itu dihitung, ya, yang diusap oleh tangannya itu dihitung kebaikan-kebaikan. Satu rambut dihitungnya kebaikan-kebaikan. Baru satu rambut. Pernah ada orang yang bisa ngitung rambut? Coba. Satu rambut itu adalah kebaikan-kebaikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim hakadha ila muqaddim ra'sihi wa man lahu abun hakadha ila muakhir ra'sihi. Ya. Jadi usaplah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepala yatim hakada. Diajarin sama Rasulullah, hakada, ini kayak begini caranya, demikian. Apa itu? Ya, sampai muqaddam ra'sihi. Ya, jadi sampai yang ke depan daripada kepalanya. Jadi dari belakang kepala. Ya, dari belakang ke kepala. Ila muqaddam, sampai ke depan. Nah, waman lahu abun, kalau orang yang punya bapak, ngusapnya gimana? Hakadha ila muakhir ra'si, sampai ke belakang. Ya. Jadi kalau punya yatim dari belakang ke depan, kalau dari yang biasa dari depan ke belakang ngusapnya. Rawahul Khatib, riwayat Imam Khatib. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Inna fil jannati daran yuqalu laha daran yuqalu laha daral farhi la yadkhuluha illa man farraha yadama al muslimin. Rawahun Najjar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di sorga ada satu tempat, satu rumah, ya, disebut itu adalah Darul Farah, ya, rumah kegembiraan. Rumah kegembiraan. Buat siapa itu? La yadkhuluha, enggak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang menggembirakan yatim kaum muslimin. Girangin. Ya. Ayahnya meninggal, entah itu jihad, entah itu sakit dan lain-lainnya. Girangin tuh anak-anaknya, maka itu dapat pahalanya luar biasa. Ya, di surga ada Darul Farah, ya, rumah kegembiraan. Itu buat siapa? Buat orang-orang yang masuk ke situ adalah orang yang menggembirakan orang yatim, anak yatim, ya, daripada kaum muslimin. Rawahu Najjar, diriwayatkan dari Najjar. Wa fi riwayah illa man farraha sibyan, dalam riwayat kecuali orang-orang yang menggembirakan anak-anak kecil. Itu juga penting, girangin anak-anak. Ya. Ya. Armalatun tusabiqun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila jannah hadhil mar'ah habasat nafsaha min az-zawaj wa hiya sab'a'u khaddain ay syabah min ajli tarbiyati auladiha al-aitam, ya, wa hafizahu Allahu min al-haram, ya, min ajli tarbiyati auladiha al-aitam wa hifdhiha wa hafizahu Allahu min al-haram. Ya, jadi janda yang dia, ya, mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam ke surga, artinya dia segera masuk surga, ya, cepat masuk surga. Nah, marah perempuan ini menahan dirinya daripada nikah, padahal dia ini syabab, masih muda, masih, ya, kencang istilahnya. Ya, kenapa dia menahan? Ya, karena dia ingin mendidik anak-anaknya yang yatim. Dia pengen didik tuh anak-anaknya. Dia nggak kawin tuh, dia didik aja anaknya, dah ngurusin anak. Masya Allah. Ya. Dan Allah jaga dia daripada yang haram. Ya, artinya memang dia istiqomah mendidik anak-anaknya, dan Allah jaga dia dari pekerjaan yang haram. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Rasulullah SAW, ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah illa anni ara imra'atan tubadiruni. Aku orang pertama yang buka pintu surga, ya, tapi kecuali aku melihat seorang perempuan yang mendahului aku segera. Aku lu malak waman anti, malaki waman anti, siapa engkau, ada apa engkau, siapa engkau, ya, tubadiruni, ya, datang segera kepada baginda Rasul. Maka fatakul, dia mengatakan, ana imra'atun qa'atu ala aidamin li, aku adalah seorang wanita yang aku, ya, diam, artinya menahan diri dari pernikahan. Dia jaga anak-anaknya ala aitamin li, karena aku mengurus anak-anak yatimku. Tuh ya, begitu kedudukannya tuh, luar biasa. Ya, artinya dia menyegera atau segera kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pas ini
Dikit lagi lebaran yatim ya, hadis-hadisnya kita tahu. Nah, ya nanti ini 10 Asyurul Dzulhijjah ya, puasa, silaturahim kepada orang-orang alim, orang-orang soleh ya. Nah begitu juga tadi itu ngasih anak yatim, kemudian mengusap kepala anak yatim ya, selain untuk sifat mata ya, dan lain-lain lagi tuh. Yang belum baca ayat kursi nanti itu di awal tahun baru kemarin, awal Muharram tanggal 1 belum baca ayat kursi 360 kali, maka kesempatan nanti baca tuh 360 kali ya, ketika Asyura nanti. Baik, mudah-mudahan Allah maafkan kita, jadikan ini kita manfaat di akhirat. Wa ala man sallallahu hadran bil Fatihah. آمين. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة بأن مشهور الحمد لله رب العالمين.